Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Al-Hikmah pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat dan dalam perlindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana keyakinan kita, selama kita dalam masjid, selama kita bertaklim, mendengarkan pembahasan-pembahasan Islam, maka selama itu pula kita beriktikaf, namanya dalam masjid. Jadi ibu-ibu nanti kapan-kapan kalau masuk ke masjid, apapun pertimbangannya dan apapun yang dibuat dalam masjid, kalau masuk masjid itu diniatkan apa? I'tikaf. Apa i'tikaf? Mendapatkan diri. I'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid dengan dalam keadaan suci dan tidak berbicara urusan-urusan yang kira-kira yang mungkar, itulah. Karena ini masjid, kalau sudah kita tetapkan sebagai masjid, maka itu tempat rumah Allah. Oleh karena itu ada tata tertib di masjid. Selama kita masuk pintu masjid, kita niatkan, bahasa Sundanya kemana? Sengaja aku masuk masjid, niatkan i'tikaf selama aku berada di dalamnya. Mana tuh bahasa Sunda? Bahasa Indonesia itu kok. Hah? Indonesia aja. Karena Pak Aris sudah kasar ini sama dengan saya. Tidak bisa bahasa Sunda. Ya, selama aku itu niat itu. Kalau ibu-ibu tadi bapak masuk, kalau nggak niat itu rugi itu. Nah, itu. Niatnya di dalam hati. Dalam hati. Ya, dalam hati niat. Tapi niatnya dalam hati. Siapa pernah masuk masjid? Kebiasaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati berniat aku masuk masjid sengaja i'tikaf. Apakah di dalamnya itu mau salat sunat masuk masjid, apa ta'lim seperti ini, atau baca Quran, atau bermusyawarah, muzakarah, berapat apa, diskusi apa, terserah. Tapi selama kita berada dalam masjid, itu nilainya adalah i'tikaf. Jadi bukan hanya i'tikaf itu pagi jam 10 malam, jam 11 malam tidur di masjid sampai pagi i'tikaf. Bukan itu saja ya. Paham ini? Paham ini? Jadi ilmu ya, saya butiran-butiran yang disampaikan poin-poin itu insya Allah itu menjadi ungkapan ilmu itu. Jadi begitu mulai langsung itu, tinggal ibu-ibu bapak-bapak menerima atau tidak menerima, paham atau tidak paham. Butiran-butiran ilmu itu, ilmu namanya ilmu i'tikaf. Jadi di mana saja, mau masuk masjid mana saja, di mana-mana nanti, hatta atau ibu bapak masuk hingga di masjid mana, begitu masuk, aku berniat i'tikaf dalam masjid ini selama aku berada di dalamnya. Mau 1 jam, mau 2 jam, mau 10 menit, mau 15 menit, sama sedikit dapat pahala i'tikaf. Ya, itu satu. Yang kedua, saya ingin menyampaikan, mengingatkan lagi. Hari ini adalah minggu-minggu pertama di dalam bulan Rabiul Awal. Bulan apa? Rabiul Awal, yaitu bulan yang kita kenal dengan bulan apa? Kelahiran Nabi. Bulan Maulid itu artinya bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tanggal 5, tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, kalau di situ waktu ada tahu waktu itu disebut dengan tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ampul fail namanya. Karena waktu itu nggak ada 1900 sekian, 2020, 2020 nggak ada itu. Belum ada itu pertama. Disebut Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah.
Tahun gajah itu maksudnya tahun di mana tentara gajah dari luar negeri, dari Romawi menyerang Ka'bah, meruntuhkan Ka'bah dengan pasukan gajah. Itu diabadikan dalam surat Al-Quran Karim, surat apa namanya? Al-Fil. Coba ya, apa enggak Al-Fil? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadbir. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Di murid saya dulu di Al-Islam mengaji Al-Quran. Sekarang itu saya uji tes nih, alhamdulillah ada manfaatnya. Jadi jangan kaget-kaget kalau pernah belajar dengan saya, terus saya tanya itu di jalan itu nunggu bapak jawab karena memang sudah diberikan, dia sudah diberikan. Ya. Surat Al-Fil, Al-Fil itu maknanya gajah. Itulah pada saat itulah Rasulullah lahir. Peristiwa kelahiran itulah diabadikan di dalam surah Al-Quran sehingga disebut dengan satu surah namanya Al-Fil, surat Al-Quran. Surat yang keberapa gitu tidak tahu, saya juga tidak hafal, cuma namanya. Berapa surat dalam Al-Quran? 114. Jusnya berapa? 30. 114 mulai daripada surah Al-Fatihah ditutup dengan surah An-Nas. Itu kalau kita hitung jumlahnya semua 114 surat. Di antara surah Al-Fil. Jadi kita ingatkan bahwa minggu-minggu ini adalah minggu-minggu hari bulan Rabiul Awal, salah satu daripada bulan 12. Semua bulan itu baik perhitungan dari bulannya bulan Masehi atau bulan Hijriah itu hanya 12. Dan itu disebut dalam Al-Quran. Inna iddata syuhuri indallahi isnata asyara syahra. Jadi orang-orang zaman-zaman dahulu itu awal sebelum datang agama Islam, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, Nabi Daud segala macam itu, mereka itu sama tahun, cuma nama bulannya dia beda-beda. Ada yang menurut Januari, Februari, Maret, bahasa Inggris apa lagi. Tapi dalam bulan Hijriah, bulan apa? Awalnya pertama bulan apa? Muharram. Habis itu Safar, habis itu Rabiul Awal, habis itu Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, nah Jumadil Akhir, yang keras Muharram, Safar, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi kalau Desember di bulan Masehi, di kita namanya adalah Zulhijjah. Bulan haji. Bulan anak remaja itu, remaja masjid itu harus hafal, jangan istilah zaman now yang tahu. Islam itu tidak hafal. Itu yang selalu saya katakan, bahwa kedekatan kita dengan al-Islam itu semua ilmu-ilmu Islam termasuk kalimat-kalimat thayyibah harus kita akrab ini. Inilah yang kita ingatkan pada malam hari ini, bahwa kita sekarang mungkin topik bahasanya juga tentang sosok Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah itu. Kalau Masehinya tahun berapa? Masih sudah ada waktu itu, mereka sudah punya tahun. Al-Masih itu sudah punya tahun berapa? Nah, tuh 571 Masehi. Kalau sekarang masih berapa? 2020. Ibu-ibu bapak kali tanya tuh senang gitu. Padahal sudah tahu tuh, cuma kalau ditanya salah Pak. Salah. Jangan takut salah. Kalau takut salah nggak pernah benar-benar. Tapi jangan sengaja berbuat salah. Tidak boleh takut salah, tapi jangan berbuat salah. Yang dilarang itu kan berbuat salah. Kalau tersalah itu kan tidak sengaja, tidak tahu.
Yang dilarang itu berbuat salah. Tapi kalau tersalah itu tidak masalah, karena memang tidak sengaja dan tidak tahu. Dan itulah pada Rasulullah SAW itu beliau lahir pada 12 Rabiul Awal itu 10 tahun gajah. Dan dia kalau sejarahnya kita tahu sendiri. Bapaknya sudah meninggal atau masih ada? Sudah meninggal 2 bulan. Sudah meninggal. Jadi siapa nama bapak Rasulullah? Abdullah. Siapa? Abdullah. Yang keras. Abdullah. Aku salah lagi ya. Wah, kakeknya siapa? Abdullah. Itu bapak daripada Abdullah adalah Abdul Muthalib. Sekarang ibunya siapa? Nah, Aminah, Said Al-Aminah, Siti Aminah. Nah, beliau itu juga melahirkan atau mengandung. Di akhir daripada kandungan itu Rasulullah sudah tidak punya bapak. Abdullah sudah wafat sebelum beliau lahir. Jadi lahirnya itu yatim. Jadi kalau ada orang sekarang itu bapaknya sudah tidak ada, ibunya mengandung dia, dikandung hampir masa melahirkan, itu sama dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Kemudian lahir pada tahun itu, kelahiran itu sampai dewasa umur 40 baru beliau diangkat menjadi Rasul. Sejarah itu. Sekarang saya tanya ibu bapak, antara kelahiran Rasulullah dengan beliau diangkat menjadi Nabi, itu bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika itu, dengan apa dia berbuat? Kan belum diangkat dari Nabi ya, diangkat menjadi Rasul, diangkat umur 40. Tapi sejak beliau kecil itu sampai kepada dia umur 40 dan tapi itu segala kelakuan, segala akhlak, segala perbuatannya itu persis dituntut, tidak satu pun yang salah. Karena beliau itu sudah ditentukan oleh Allah SWT diangkat akan menjadi Nabi. Perbuatannya, perkataannya, perlakuannya itu persis sampai remaja, sampai dewasa, sampai dia balik, sampai dia percaya. Bahkan terkenal beliau dengan orang yang sangat jujur. Gelarnya siapa? Al-Amin, orang terpercaya. Di mana ibu bapak-bapak mendapatkan gelarnya Al-Amin itu? Peristiwa apa yang terjadi? Hajar Aswad. Hajar Aswad. Pada mengangkat Hajar Aswad. Karena Hajar Aswad itu terletak di Ka'bah. Ka'bah itu pernah roboh, hanyut karena banjir. Di Makkah itu pernah banjir. Pada zaman Rasulullah itu sebelum beliau menjadi Nabi masih kecil, masih muda remaja lah, sebesar-besar ini. Nah, maka dia tuh dirobohkan oleh banjir sehingga Hajar Aswad itu terlempar jauh daripada tempatnya. Di pojok Hajar Aswad sebelah Yaman itu. Kalau segi 4 itu, kalau di sini itu apa namanya Hajar Aswad di sini, arah ke sini. Kalau kita tahu di pemulaan tahun ke sini, kan bersegi-segi itu 4. Dia di sini terlempar jauh sehingga harus ditempatkan lagi, diletakkan lagi ke tempatnya karena mau dibangun lagi. Nah, dibangun lagi itu yang menempatnya itu terjadilah perperangan, bahkan permusuhan, terjadi perdepan yang sengit di antara para kepala-kepala suku. Ada suku Sunda, ada suku Jawa, ada suku Minang, ada suku Bugis Makassar. Kalau katakanlah begitu ya sekarang. Kata orang Bugis, saya yang berhak. Anies bilang, seorang Bugis agama saya bagus, saya berhak meletakkan kembali Hajar Aswad. Kata orang Minang, saya enggak, saya orang Minang. Orang agamanya kuat Minang. Ada bahasa syarat bahasa kita Allah. Kata orang Sunda, abdi dengan tapi orang Sunda. Kita orang taat agama. Enggak orang Jawa enggak. Betul, abdi. Oh, yang wah, terjadilah perdebatannya, hampir berperang. Nah, kalau orang Arab kan disebut dalam Al-Quran apa? Al-Arabu asyaddu kufran wa nifaq. Orang Arab itu sebetulnya sangat bandel, sangat nakal, kafir dan berdangkai apa itu. Ya.
Untung makanya nabi-nabi Rasul turun di Arab biasa Arab. Karena orang Arab itu bahlul. Asal mulanya itu Nabi ya. Ada nggak orang Arab? Jadi ibu benar-benar Arab. Maksudnya itu Al-Quran yang menyebutkan Al-Arabu asyaddu kufran wa nifaq. Orang Arab itu pada awalnya mereka adalah sangat keras dan banyak munafik. Makanya dari situ semua nabi, mulai Nabi Adam sampai ke Muhammad itu orang-orang Arab semua, orang Bani Israel, ya, orang Ibrani semua. Karena sekarang aja yang baik-baik orang Arab karena sudah Islam oleh Rasulullah jadi baik. Katanya asyadu tegak. Karena tidak satu pun yang menang daripada perang, sepakat. Ada yang terkenal katanya ada cucunya Abdul Muttalib itu masih remaja. Itu terkenal orangnya kalau dia di mana-mana main orang tua anak kecil gitu. Kalau kita tua ini kalau ada anak-anak main, anak itu luar biasa. Tidak seperti anak-anak pada umumnya. Sopan, ya kan? Tekun, akhlaknya baik, jujur. Nah, maka dimintalah kepada beliau untuk meletakkan di aswad bagaimana supaya posisinya kembali ke tempatnya semula, tetapi orang yang 4 suku ini, yang suku besar-besar ini tidak merasa tersinggung. Nah, Rasulullah sudah remaja juga. Nah, beliau kan biasanya dari kecil itu karena memang bekal cikal bakal seorang rasul, beliau pakai kalau pakai satu selendang gitu katakan kita kayak sorban ya sorban itu kan belum ada semacam istilah sorban. Angkatlah, hai Muhammad sini tadi ini kami berdebat ini. Yang satu suku ini mengatakan dia yang berhak, kabilah ini dia yang berhak, kabilah ini dia yang berhak, kabilah ini dia yang berhak. Bagaimana nih Muhammad? Kata Muhammad, ya baik kalau gitu. Dia buka dia punya sorbannya, ke istana itu dia taruh. Rasul angkat sendiri Hajar Aswad. Hajar Aswad itu apa? Itu. Tidak pernah lihat? Sudah dipotong. Taruh sini. Setelah ditaruh oleh Rasulullah dengan tangan beliau sendiri, maka dipanggil, hai Pak Haris dari Bugis, nih, Pak Halim dari Minang, siapa lagi? Dari Sunda, siapa dari Sunda? semuanya. PKI, dari Jawa. Rasulullah, Irfan, angkat, pojok-pojok, diangkat, 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 ditaruh ke depan dinding Ka'bah, lalu Rasul menaruh lagi di tempat. Wah, keempat-empatnya puas. Empat-empatnya puas. Hei, Bugis, kamu angkat batu Hajar Aswad? Iya, saya angkat. Hei, Minang, ikut, dia ikut. Sudah, iya, Jawa ikut. Tapi saya angkat sebenarnya. Sehingga dia digelarkan namanya Al-Amin, orang jujur. Coba, masih muda, remaja. Mungkin di situ juga lah bekalnya itu remaja-remaja masjid sudah dekat hatinya kepada masjid. Nah, inilah sejarah-sejarah kekayaan beliau yang banyak dari sekian ratus tanda-tanda beliau yang menjadi nabi. Dari sejak kecil, sejak lahir itu sudah ada. Sampai beliau diangkat menjadi rasul pada umur 40 tahun. 40 tahun beliau diangkat menjadi rasul. Dengan apa baiat? Apa proklamasinya? Apa tandanya beliau diangkat menjadi rasul? Dengan apa? Ya, dengan turunnya wahyu pertama di dalam surah Al-Alam. Al-Alaq apa Al-Qalam? Ya memang alaqnya Al-Qalam khalaqal insana min 'alaq.
Akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat selesai. Putus. Inilah proklamirnya, peresmiannya bahwa beliau diangkat menjadi rasul pada umur 40 dengan turunnya Al-Quran wahyu Allah pertama yang terhimpun di dalam surah Al-Alam tadi, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalami, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah yang dibawa oleh Jibril, di mana kisahnya itu waktu itu beliau berada di gua Hira, di Jabal Nur, di Gua Hira. Gua Hira itu terletak di bukit tinggi. Kalau kita mendaki, kalau berjalan kaki, waktu itu saya mendakinya hampir 2 jam. Tinggi. Tengah-tengah, dan dia kalau dari situ kita menghadap di puncaknya itu, kita menghadap itu kelihatan Masjidil Haram. Kita berangkat dari Maktabah, dari hotel jam 3. Lalu kita rencana salat subuh di pinggangnya itu, di pertengahan di Jabal itu, di Bukit Hira itu, situ kita salat subuh. Jadi berwudhu dulu. Orang yang mau ziarah ke Gua Hira itu pagi-pagi sekali. Kalau sudah siang nggak bisa karena matahari sangat panas. Jam 3 turun dari hotel, berwudhu, langsung turun ambil ujrah. Ujrah itu taksi. Namanya taksi. Saya kelebihannya karena bisa bahasa Arab, banyak yang gratis. Nah, itu. Jamaah kan orang-orang kampung nih, kayak orang dari Cikadut nih, pergi ke Mekah, mana bisa di bahasa Arab? Tidak bisa. Panggil dia kayak siapa? Coba, Najar. Lanjar. Nazar ya. Udah ganti weh. Nama sulit. Nama Halim aja biar gampang. Begitu. Jamaah rapat-rapat, nggak usah kali Ustaz, apa? Kami tuh rindu sekali Ustaz. Kemana? Ke Gua Hira, tempat wahyu pertama. Terus gimana? Ya kita mau sewa taksi nih, tapi nggak bisa nanti. Bagaimana nyetok taksi? Wah, berapa orang? Oh saya 7 orang. Kumpul uangnya. 5 rial. 5 rial itu 1 rial 2.500. Nanti kalau 5 rial sekian. Tapi jika dia bahan lautnya sudah, karena kita bahasa Arab ya kita yang menentang. Saya Ustaz nggak usah bayar, kami yang bayar. Alhamdulillah. Dan laki memang bisa bayar karena ini kelemahan. Ujrah, taksi itu ujrah. Lain, Gua Hira kan 20 rial, la 15 rial ya. Dia bilang berapa rial ke sana ke Gua Hira? Dia bilang 20 rial, 20 rial. 20. Saya bilang enggak, jangan, tawar dikit. Berapa? 15 rial ya? Ya, ayo, udah, oke. Naik. Nah, dikumpul uang tadi 20 rial. Keuntungannya berapa? tapi tidak begitu maksudnya. Tapi tidak. Ibu, bapak-bapak, ini 20 rial dia tawar 1,15. Nah, 5 rial sisa di uang ini. Ya Ustaz nggak usah bayar, ambil sama Ustaz. Jadi itu ibu puasa ya. Jangan enak-enak. Udah nggak bayar untung lagi. Nggak bayar untung lagi. Memang dia. Ambil Ustaz. Ambil sama Ustaz 5 rial. Itu memang kan kita yang habis dalam memandunya. Ilmu mahal. Maksudnya di situ kita sedikit begitu masuk turun ujrah syukran ayo begitu. Kasih sudah naik. Manusia itu kan orang-orang besar di mana-mana, Afrika, dari Eropa. Pas di pinggang bukit Jabal itu, di pinggang itu di separuh, pesan kedengaran di Masjidil Haram subuh. Wow, kita mulai di atas batu salatnya karena nggak ada itu gantian, nggak bisa berjamaah. Cari batu,
batu besar itu. Sana semua menghadap ke masing-masing gantian di atas. Terus jalan sampai di atas ada tempat kopi, kopi kawah yang berapa? Kan kawan, rialan. 1 rial ibaratnya 2.500. Minum. Saya tanya sama yang penjaga itu, aina Bagheera? Al-Gara hunak. Kata kita, cukup. Di mana Bagheera? Oh di bawah. Oh rupanya di Bukit Jalur itu di bawah lagi. Lewat lorong-lorong batu. Gak bisa kita lurus begini, harus miring jalannya. Jadi semua orang besar-besar tuh, besar perutnya, ini batu. Maka nggak bisa, orang besar. Kalau udah perutnya tuh mentek ya. Gak ada jalan lain, harus ke situ. Di atas batu, di sini batu, di belakang batu. Ini batu, di bawah batu. Bagheera itu batu besar. Itu besar, kejepit situ, nggak bisa. Jadi jalannya harus miring. Itu jalannya. Sampai situ antri. Nah antri masuk, mau masuk itu gantian. Di Bagheera itu saya masuk, alhamdulillah saya dapat masuk. Karena sekitar berapa ya? Sekitar 2 meter ke sana, 3 meter ke sini. Nah, itu karena ada lubang-lubang, kelihatan situ lubang-lubang, dan di bawah itu jurang kita melihat. Itulah tempat pertama wahyu. Bagaimana tuh coba? Apa yang terpikir oleh saya waktu itu? Istri Rasulullah, istri Khadijah, mengantarkan makanan tiap hari. Coba bayangkan, beliau 40 hari 40 malam bermunajat di Gua Hira itu, menerima wahyu dari Allah SWT. Makan diantar oleh istrinya Siti Khadijah. Lebih tua dari beliau berapa tahun? 25. Diantar. Saya aja berjalan masih muda waktu itu, capek ke atas, tapi bagaimana? Bayangkan oleh Allah diberikan kemudahan. Saya bisa aja waktu itu. Tak boleh lama-lama. Haram keluar. Saya lagi sebentar. Karena orang antri ini ribuan yang kata. Nah disitulah presiden Rasulullah sebagai Nabi Muhammad dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah yang disebut oleh kita itu wahyu Al-Quran yang pertama turun dan kemudian beransur-ansur turunnya selama berapa tahun? Berapa tahun Al-Quran turun sebanyak 30 juz tadi semua? 23 tahun. Ya 23 tahun itu masih turun itu. Sama dengan usia Rasulullah. 40 tambah 23 berapa? 63. Rasul wafat tahun berapa? Umur berapa? 63. Apa ayat terakhir turun yang diterima Rasul? Al-Maidah 3. Apa bunyinya? Itu harus berkata agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Ya, ayat terakhir turun. Ayat Al-yawma ngahafal yang belakang. Yang tadi yang itu Al-Maidah. Baris. Itu Pak. Jadi paling tidak itu ya remaja masjid Al-Hikmah nanti akan diberikan sejarahnya itu. Ayat pertama turun sebagai nabi itu aja cukup lah ya kan itu. Sebagai kita seorang muslim kalau berhadapan dengan orang-orang Kristen di mana ya, orang Arab itu banyak kan. Orang Arab itu dia kritis nih. Mana ya, saya sudah dari kecil Islamnya. Kalau ayat pertama itu yang diturunkan kepada Rasulullah itu suara apa ya? Oh ini kalau yang terakhir apa ya? Saya nggak tahu ya itu lah. Sama aja dengan saya ya. Ternyata jamaah Masjid Hikmah sama aja dengan orang malam yang saya ulangi ya, di bercanda aja, mohon maaf ya. Ayat yang pertama turun sebagai bukti Rasulullah yang tak Nabi terdapat dalam surat Al-Alaq ayat pertama sampai ayat ke-5. Bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. ayat terakhir dalam surah
Al-Maidah bunyinya Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Saya ulang, al-yawma akmaltu lakum. Ikutin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Pada hari ini wahai Muhammad, aku sempurnakan agamamu. Hari ini aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan aku sempurnakan agamamu yang Muhammad. Dan aku rela, kata Allah, Islam menjadi agama. Jadi kalau selain Islam Allah tidak rela. Kalau selain agama Islam Allah tidak rela. Itulah kumul Islam di. Aku rela agama Islam menjadi agama dan umatmu yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ayat terakhir yang turun pada umur Rasulullah 63 tahun. Ini aja yang ini ya. Yang di tengah-tengah apa? Enggak usah. Jadi kalau ibu tanya Bapak, Ustaz, kalau yang di tengah-tengah apa? Enggak usah ditanya. Saya juga enggak tahu kan. Adalah yang pertama dan terakhir. Ingat ya. Ya, ingat ya remaja-remaja kecil. Besok kalau dalam pengajian lagi, tanya lagi, apa lagi, gampang saja. Abang masih benar. Itulah sebagai bukti bagi kita bahwa keyakinan kita agama Islam ini adalah agama yang kita anut oleh kita sebagai bukti daripada Allah rela kepada kita. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Silakan. Kalau ada yang nyangkut, maka Aris, tidak ada. Tentang yang saya sampaikan tadi, sepanjang yang saya sampaikan tadi, tidak ada pertanyaan, misalnya. Jadi inilah kita sedikit secuil kita dalam rangka memperingati hari kelahiran Rasulullah. Kita baca riwayat sejarahnya sedikit. Gunanya apa? Gunanya untuk menambah keyakinan kita bahwa Muhammad itu benar-benar Rasulullah SAW, utusan. Apa utusan artinya adalah risalah. Risalah itu maknanya apa? Adalah sebagai penterjemahan daripada wahyu Allah kepada umat manusia, kepada kita umat Islam ini. Wahyu Al-Quran ini tidak bisa kita mengerti kalau bukan diterjemahkan, diartikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itulah kita rasa cinta kita, menyayangi kita, dan kita betul-betul kepada Rasulullah itu kita menjadikan taat dan setia dan mengikuti sunnah Rasul. Hati Allah, ikut Allah dan ikutlah Rasulullah. Kalau kita Rasul kita adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian Rasul, Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir, disebut dengan khataman nubuwah. Konon dalam sejarah yang saya baca bahwa di zaman Nabi Musa dan Nabi Isa pun Nabi Muhammad itu sudah ada. Muhammad itu sudah terkenal, coba bayang. Padahal belum lahir. Pada zaman Nabi Musa, Nabi Isa itu Muhammad itu belum lahir. Tapi Nabi Musa dengan Nabi Isa itu sudah tahu. Dalam satu hadis kursi, apa tuh hadis kursi? Hadis suci. Hadis kursi apa? Hadis kursi adalah firman Allah yang tidak perantaraan. Siapapun kecuali Tidak perantaraan. Malaikat apa? Malaikat Jibril. Kalau Al-Quran itu wahyu Allah disampaikan kepada Muhammad, perantaraannya disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Tapi kalau hadis kursi dari Allah langsung kepada ruhnya Nabi Muhammad, nanti beliau ucapkan. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Muhammad itu tidak ngomong sembarang kecuali mendapatkan wahyu dari Allah. Itu disebut dengan hadis kursi. Kita sering mendengar hadis-hadis kursi ya. Kalau ditanya nanti jamaah al-hikmah, kalau tidak salah sudah 2 kali saya singgung tentang ini. Di sini saya masih ingat hadis kursi adalah suatu pemberitaan dari Rasulullah yang disampaikan oleh Rasul menurut pemberitaan Rasul sendiri, tapi dia adalah wahyu dari Allah, tapi bukan perantaraan atau tidak melalui malaikat Jibril. Kalau melalui malaikat Jibril wahyu Allah itu disebut dengan
Apa bedanya dengan hadis biasa? Hadis qudsi. Kalau hadis itu perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad. Menurut beliau sendiri yang dilakukan sendiri, ya, tapi dibimbing oleh wahyu Allah, tapi tidak diwahyu, tidak Allah yang mengatakan. Rasul yang mengatakan, Rasul yang berbuat, Rasul yang mengucapkan itu dari beliau sendiri. Itu sunnah namanya. Apa namanya? Sunnah. Apa beda sunnah dengan sunnah? Kalau sunnah itu adalah perbuatan yang dilazimkan selalu dikerjakan Rasulullah di luar yang wajib. Rasul mengajarkan selalu dikerjakan, itu namanya sunnah. Ya. Man sanna sunnatan hasanah falahu asyru amsalih. Barang siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah, yang dibuat Rasulullah sunnah tapi bukan wajib, tapi dilakukan Rasulullah, selalu dilakukan tanpa beliau tinggalkan, dari beliau menjadi Rasul sampai beliau wafat tidak pernah ditinggalkan. Itu sunnah. Ya, contohnya apa? Apa? Contohnya apa? Saum Senin Kamis. Hah? Saum Senin Kamis. Oh, so? Senin. Puasa Senin Kamis. Senin Kamis. Itu dibuat oleh Rasulullah, bukan diperintah oleh Allah, tetapi beliau lakukan, tapi menjadi rujukan kita. Kalau siapa yang melakukannya, maka dia mendapatkan balas 10 kali lipat. Man sanna sunatan hasanatan falahu asyru amsaliyah. Barang siapa, nanti diakui oleh Allah. Apa yang dibuat Rasul itu diakui oleh Allah, sehingga Allah mengatakan seperti itu. Salat rawatib misalnya. Rawatib itu adalah salat sunat yang dilakukan sebelum salat wajib. Ya, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya. Itu disebut dengan sunat rawatib sebelum salat wajib. Itu sunnah. Rasul tidak pernah tinggal itu. Ya, tidak pernah ditinggalkan, dibuat beliau. Salat duha, apalagi tahajud, bersedekah, berinfak, ya toh, bersenyum, membuat orang senang, tidak berkata-kata kotor dalam masjid, apalagi itu sunnah semuanya. Kebiasaan Rasul yang beliau lakukan menurut beliau sendiri, tapi diredai oleh Allah, diakui oleh Allah. Baik merupakan perkataan, ucapan maupun merupakan perbuatan. Itu disebut dengan hadis daripada Rasulullah SAW. Hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau ada satu yang beliau lakukan itu perintah beliau, tapi berdasarkan perintah dari Allah wajib, itu punya wajib, bukan sunnah. Meskipun beliau selalu mau melakukan itu. Inilah pengatur-pengatur agama Islam yang tidak Bapak Ibu dapatkan di meja sekolah, termasuk remaja-remaja, tidak dikupas seperti ini. Inilah untungnya. Nanti kalau ada remaja ini sudah akan didirikan, saya dengar remaja-remaja sudah lama semua remaja itu berhimpun. Pembinaan seperti ini, pembinaan agama itu sangat penting bagi bekal. Makanya di dalam kita istighfar itu kan apa? Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wasirni rizqan thayyiba wa tub alayya taubatan nasuha. Nanti ya Pak ajar ya, yang begini nanti saya ajar. Nanti itu diucapkan sebelum kita mengaji dalam berbahasa, itu baca istighfar dan baca ilmu seperti itu. Nanti saja. Sudah bisa ini? Sudah bisa ya? Sudah pernah? Astagfirullahaladzim, astagfirullah bayaran, astagfirullah minal khataya. Bizit ni ilman. Nanti saya ajarkan. Ibu-ibu juga. Jadi kita itu perlu, hal itu perlu untuk mendorong, memupuk daripada keimanan kita dengan berzikir. Ya, saya lupa dari pemerintah sepertinya awal-awal pengajian sudah. Ya, istighfar. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wasi'ni rizqan thayyiban wa tub alayya tawbatan nasuha. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wasi'ni rizqan thayyiban wa tub alayya tawbatan nasuha. Habis salat amalkan lagi. Sebab yang 4 tadi tengah tadi saya baca itu sebetulnya adalah mutiara kehidupan. Coba baik-baik ilmu yang bermanfaat. Saya pernah membaca hadis di sini, ada 4 pertanyaan dari Allah kepada kita nanti pada hari kiamat. Salah satunya datang ini. Yang kedua, amalan makbulah, ibadah yang diterima. Sebab ibadah kita ini ada ditolak oleh Allah. Ada ditolak. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Habis salat rukuk, sujud, assalamualaikum. Ambil celana lari. Nah, nanti itu di hari kiamat dipiun kayak orang cuci ibu-ibu begini, kain dilempar kepada kita. Nih, salatmu yang dulu nih yang kamu kerjakan compang camping. Caktuk, assalamualaikum lari. Diterima atau tidak tulisan Allah? Amalan makbul. Yang ketiga itu wasiat ini rizkan. Kita hidup ini kalau tidak ada rezeki bagaimana? Ini dengan apa kita beli kalau tidak ada uang? Rezeki dari itu, ya kan? Kita makan tidak rezeki dari itu. Nah, wasiat ini rizkan thayyib, rizkan yang halal. Nah, kemudian kalau kita berbuat salah, diterima tobat oleh Allah, selesai. Taubatan. Nah, yang kemudian nanti ibu-ibu yang hafal dihafal dan bawa teman-teman. Ayo kita istighfar dulu, teruslah saya bawa nanti mulai semua. Nah, nanti irit lagi, belajar lagi, begitu mulai istighfar semua. Daftar ini ya, ada yang hafal tadi saya dengar ya. Ada yang hafal. Pertama kita tahu di sini ilmu nafi'ah, wafiqni amalan maqbulah, wa wasi'ni rizqan thayyiban, wa tub alayya taubatan nasuha. Demikian ya. Mudah-mudahan manfaatnya kita kembali berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Barang siapa yang berselawat kepada aku, kata Rasulullah, 1 kali, maka Allah balas 100 kali. Sebab apa? Allah dengan malaikat juga berselawat kepada Nabi. Apalagi kita, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini berselawatlah, ini bulan Maulud, bulan lahir Rasulullah, bulan Maulid Nabi. Maka setiap saat, setiap waktu ibu sampai itu mau goreng-goreng tempe atau mau goreng sayur gitu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala. Tidak perlu pakai wudu. Ya, berwudu tidak perlu. Kalau selawat di mana saja, di atas mobil, kalau sinetron mobil, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad tibil qudwatan wahiyah. Allahumma shalli Muhammadin salatan kamilatan wa sallim. Yang panjang ada, yang pendek. Ya, kalau yang pendek, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami berselawat kepada Engkau ya Allah? Ya Rasulullah, karena Allah perintahkan, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Rasulullah. Ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Hai orang yang beriman, berselawat pula lah kalian kepadanya. Bagaimana kami berselawat kepada Engkau ya Allah? Jawab Rasulullah, qalu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina. Itu sekurang-kurang dapat pahala sekarang ya, jadi rajin-rajin
remaja-remaja, bapak ibu jangan malas, karena memang perkataan kita, lidah kita, ucapan kita itu nanti juga akan dinilai oleh Allah. Bukan hanya ibadah, tapi ngomong, penglihatan, pendengaran, semua. Inna sam'a wal basara wal fuada kana ulaika kana mas'ula. Semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Perbuatan, perkataan, ucapan, pendengaran, penglihatan, semua kata Allah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Demikian mudah-mudahan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, kalau alam nggak tahu ya, ini saya sampaikan saja. Najar, nazar, anjar, itu jelas. Anjar dan Zidan. Ini Zidan. Begini ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan ya. Ini saya tinggalkan rumah anak nih, rumah anak di sini, rumah neng di sini neng. Anak saya di sini tinggal selama ini, rumahnya mau direhab katanya, jadi dia akan pindah ke tangga sebelah. Saya pindah kemana? Nggak ada rumah tempat tinggal, kecil. Nah kalau seandainya nanti saya keluar dari Cikadut ini, mungkin saya cari rumah di sana, rumah teman di mana. Nah mungkin apa sementara berhenti, atau saya berkunjung ke sini. Ini saya beritahu saja, karena tidak ada, karena mungkin saya mau masjid, ini saya mau beritahu saja. Tapi mudah-mudahan masih sempat saya cuma di sini, saya datang di sini dari sempat tinggal di mana. Nanti demikian ya, kawan, semoga nanti bisa mencari persiapan penggantinya terserah. Ya, tapi mudah-mudahan nanti belajar saya beritahu masih bisa. Demikianlah, mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.